kita mulai banyak yang penasaran dengan Saratoga dan Adaro. Nanti saya akan bahas lagi ya tentang Saratoga dan Adaro ini gimana. Gak kelihatan, kayaknya minusku tambah deh. Laptopnya kejauhan. Oke, aku mau share chart yang di Tok yang di YT seperti biasa ke IGOI. BSDE normal correction say. Market sepi, tapi sepi-sepi gitu bukan berarti nggak ada peluang ya. Trading itu kan tidak harus selalu beli. Trading investing tidak harus selalu beli. Ada kalanya waktunya menunggu atau menanti. Raka Minho, hai. Saya mulai ya. Silo ada transaksi crossing gede banget. Oke, aku mulai, aku turn off komennya, aku start dari IHSG dulu, seperti biasa. Yang di Tok yang di YT, aku share chart di IGOI ya. Jadi kalau misalkan mau ke IGOI, yuk meluncur yuk ke sini. Ya, jadi IHSG-nya masih di atas kayak gini. Seperti biasa ya, jadi IHSG tidak lagi murni dipengaruhi oleh saham-saham big banks dan big caps, tapi juga saham-saham big caps yang agak kurang liquid. Kurang liquid artinya bid overnya dikit. Jadi kalau kalian mau guyur saham ini, punya duit berapa M mau guyur duit saham ini bisa gitu ya. Jadi mau naikin ini dikit gitu juga bisa. Intinya saham ini tuh nggak liquid. Kalau nggak liquid dia gampang lah digerakin. Apalagi yang punya saham ini banyak investor gede yang punya duit banyak tuh gampang banget lah dia mau gerakin ini. Intinya ini naik dengan volume transaksi kecil belakangan, jadi you have to be very careful di sini. Nah terus hari ini pasar transaksinya 26,1 triliun di pasar reguler. Itu ada saham BBRI 1,3 triliun rupiah, nanti aku akan bahas. Adaro 777 miliar, BCA 726 miliar. Dan di pasar negosiasi ada transaksi 17,4 triliun transaksi silo. Ini transaksi ini terjadi karena ada crossing atau transaksi di pasar negosiasi karena tender offer ya. Jadi antara silo dengan Site Investment Company PTE Ltd ya. Jadi ini ada tender offer, nilainya sekitaran 5,82 miliar lembar atau 5,85 miliar lembar ya. Ya, jadi mewakili 45% modal ditempatkan di Siloam Hospitals. Lumayan gede angkanya. Jadi kita lihat nanti Silo bagaimana. Terus habis itu ada transaksi sekitaran 558 miliar di pasar negosiasi di Medco dan MDKA 220 miliar. Nah, terus hari ini saham-saham yang lumayan aktif tuh dari sektor retail ya. Jadi ada saham S Hardware, RALS dan juga ERA. Terus gimana kabarnya saham-saham retail, nanti kita akan bahas. Juga MAPI yang kita udah sempat review buy beberapa hari kemarin ya. View-nya gimana saham-saham ini? Bentar ya. Ya, terus ini banyak pertanyaan tentang Adaro dan Saratoga, ntar aku akan bahas. Harga emas saat ini lagi kembali all time high ya. Karena apa? Karena klaim pengangguran Amerika semalam naik dari 228 ribu jadi 230 ribu. Dan PPI atau Producer Price Index itu turun dari 2,1 jadi 1,7. Sebenarnya penurunan ini menunjukkan perlambatan perekonomian dan ini semakin mengkonfirmasi The Fed akan menurunkan suku bunga. The Fed akan menurunkan suku bunga sekitar 25 basis point pada 18 September sebentar lagi, dan ini menjadi awal dari penurunan suku bunga yang berikutnya. Jadi kalau tadi ada yang bilang kok banyak fear yang dikeluarkan ya di komunitas-komunitas, lihat data aja. Datanya bilang apa? Datanya bilang bahwa The Fed akan menurunkan suku bunga ini baru di awal. Jadi nanti sepanjang 2025 nanti dan bahkan kemungkinan Oktober, November atau Desember, kemungkinan akan ada penurunan suku bunga susulan.
fluktuasi jangka pendek sangat normal sekali, tapi saya melihat highlight, tapi jangan jadi kejang-kejang kalau saya ngomong ini, jangan jadi kesetrum langsung euforia, tetap ada risiko fluktuasi jangka pendek ya. Aku cuma mau bilang ini adalah awal dari lahirnya bull market, awal dari lahirnya long bull market. Nah, jadi saat ini kalian mesti perhatiin saham-saham apa aja sih yang masih di bottom di area stage 1 dengan valuasi yang murah. Maka dari itu investasi juga sangat penting sekali, bukan cuma trading tektok doang. Saya sudah mulai melihat beberapa saham yang kita profit taking ya. Bisa kita profit taking dengan kondisi market yang tidak terlalu uptrend ya. Jadi naik segini kita profit taking gitu, balik arah segini kita profit taking. Kita ada meeting secara internal, kita bilang beberapa saham yang liquid kita mau kasih toleransi yang lebih luas untuk koreksi atau retracement-nya. Karena apa? Karena kita melihat peluang market ini bakalan mengawali bull market-nya di 2025, diawali dari sekarang ini, meskipun jangka pendek ada fluktuasi. Jadi tadi Pak siapa deh, Ayo Ijo ada yang nanya, udah paham ya Pak ya, jadi fluktuasi jangka pendek itu sangat normal sekali. Oke, nah terus ada kabar dari Rusia yang membatasi ekspor nikel dan uranium. Nah, kalau udah kayak gini, ini akan mempengaruhi supply nikel ya, padahal demand-nya masih cukup besar. Dan dengan nih buat AI ya, buat AI itu sangat membutuhkan sekali metals gitu. Nah, jadi buat semikonduktornya atau apa ya, saya kurang jelas juga, nanti saya akan tanya tim riset kita ya. Nah, jadi kalau kayak gini demand-nya besar sedangkan ekspornya masih dibatasin, ini akan bagus untuk nikel dan uranium ke depan. Tapi sekali lagi sentimen-sentimen kayak gini perlu dikonfirmasi dengan chart. Oke, yang ada di YT, yang ada di Tok yuk ke Igo yuk supaya bisa lihat chartnya. Hai Gendis, hai Ardi, hai ke Bun Impian. Oke, kita ke Igo ya. Aku akan bahas chart, tapi sebelumnya aku mau review secara makro dulu. Karena tadi ada yang nanya, khawatir dengan berita-berita jelek yang dilempar di beberapa komunitas. Fokus pada lihat data. Jadi jangan hanya pada ngelihat berita-berita aja. Kalau diperhatikan, memang iya ada beberapa saham dan terutama bursa Amerika itu yang agak-agak ketinggian, yang valuasinya udah ketinggian. Karena apa? Karena ya memang naiknya udah lumayan tinggi berdasarkan Warren Buffett indicator, itu memang secara valuation ketinggian. Tapi bukan berarti saham yang valuasinya tinggi itu tidak bisa naik lagi. Kita mesti tahu ada masanya value stocks berjaya, ada masanya growth stocks berjaya. Dan kalau saya perhatikan di Indonesia saat ini sebenarnya masih banyak saham-saham yang valuasinya tuh murah. Nah, IHSG jadi kelihatan mahal itu sebenarnya karena efek dari brand. Oke ya. Oke, terus Bank Indonesia gimana? Bank Indonesia ini diproyeksi bakalan tetap menahan suku bunga di bulan September, dan survei ini memperkirakan pemotongan pertama suku bunga dari BI ini sekitar 25 basis point terjadi pada kuartal berikutnya, di kuartal akhir 2024 ini. Kayaknya BI masih nunggu The Fed, dan BI diproyeksi menurunkan suku bunga sebanyak 100 basis point menjadi 5,25% hingga akhir 2025. Nah, sementara The Fed diperkirakan menurunkan suku bunga sebesar 175 basis point pada periode yang sama, yaitu di tahun 2025. Efeknya apa kalau The Fed turunin suku bunga dalam jumlah yang besar? Efeknya yang pertama sudah pasti ya, akan ada peningkatan likuiditas atau jumlah uang beredar di masyarakat itu meningkat. Nah, hal ini akan meningkatkan kegiatan perekonomian, orang jadi mau berbisnis, orang jadi mau bekerja untuk mendapatkan returnnya daripada sekedar naruh duitnya di bank aja ya. Terus kemudian bakalan membuat bisnis itu yang mau berkembang dengan menggunakan hutang. Karena suku bunganya lebih rendah, mereka jadi lebih berani ngambil utang. Jadi ekonomi itu lebih bergerak. Terus kemudian
itu juga akan berdampak pada pasar saham pastinya. Dengan likuiditas yang semakin banyak, orang-orang kan jadi malas taruh duit di bank doang ya. Jadi mereka mencari instrumen apa yang returnnya lebih tinggi, mereka bisa masukin ke pasar saham. Itu efek keduanya. Nah, kemudian yang ketiga, depresiasi nilai USD. Jadi pemotongan suku bunga dari The Fed yang signifikan ini bisa bikin USD-nya tuh melemah terhadap mata uang lain dan rupiah menguat. Nah, karena investor mungkin mencari peluang investasi di negara-negara dengan suku bunga yang lebih tinggi, termasuk salah satunya Indonesia. Itulah mengapa investor asing suka dengan negara berkembang, salah satunya Indonesia. Yang di TokTok, yang di YT, sebentar lagi saya akan share chart saham-saham. Langsung aja ke IGOI. Nah, terus kemudian efeknya apa? Efeknya ini bisa menguntungkan eksportir Amerika karena barang-barang mereka bisa jadi lebih murah di pasar internasional, tapi juga bisa memicu inflasi impor di Amerika. Kemudian ada resiko inflasi jika pemotongan suku bunganya terlalu gede, ada resiko inflasi yang lebih tinggi ya. Jadi inflasinya ini kan udah direm nih, udah turun sampai mendekati 2. Ini bisa jadi inflasinya bisa cepat naik lagi. Dengan biaya pinjaman yang rendah dan lebih banyak uang yang beredar, permintaan barang dan jasa itu bisa lebih meningkat. Istilah kata tuh orang-orang jadi gampang ngutangnya gitu loh ya. Lebih banyak meningkat daripada pasokan, bisa menyebabkan kenaikan harga gitu. Kemudian yang kelima, terakhir, ini ada potensi penggelembungan aset. Nggak terakhir deh. Ada satu lagi nanti, potensi penggelembungan aset atau aset bubble. Artinya apa? Suku bunga yang sangat rendah ini bisa ngedorong kita, masyarakat, investor, itu bisa mencari return yang lebih tinggi di aset yang lebih menghasilkan istilahnya. Dan bisa menciptakan bubble di pasar aset itu seperti aset properti dan teknologi. Which is ini masih bagus saat ini, nggak usah takut. Kenapa? Karena sekarang kan baru awal-awalnya ya, ini belum bubble. Jadi kalau kalian nanya apakah nanti properti di Amerika juga bakalan naik gitu, bukan cuma saham-sahamnya tapi harga propertinya, iya betul, itu akan sangat berpengaruh. Demikian pula dengan properti di Indonesia. Jadi kalau kalian mungkin ada investasi properti, mungkin tidak secara langsung berdampak, tapi jangka panjang akan ada dampaknya. Nah, kalau dampak ke saham properti itu lebih terasa direct langsung, bahkan udah terjadi sekitaran 1 bulan terakhir sejak Jerome Powell ngomong mau turunin suku bunga di 18 September. Nah, yang terakhir, impact dari penurunan suku bunga, kalau nuruninnya sampai kencang banget tuh ya, akan ada penurunan imbal hasil obligasi ya. Jadi obligasi akan memberikan imbal hasil yang lebih rendah dengan pemotongan suku bunga yang besar. Nah, ini bisa membuat obligasi jadi kurang menarik bagi investor dan menyebabkan mereka tuh beralih ke investasi yang lebih berisiko. Nah, jadi secara keseluruhan, meskipun pemotongan suku bunga secara besar ini bisa membuat ekonomi bertumbuh di dalam jangka pendek, ada juga resiko inflasi dalam jangka panjang, depresiasi mata uang, dan juga bubble aset. Nah, gimana dong? Nggak usah panik lagi, nggak usah takut lagi. Itu kan yang memang dicari equilibrium atau titik keseimbangan di dalam ekonomi. Kalau kalian perhatikan saat kemarin pandemi, biar ekonominya gerak, gimana suku bunganya dinolin, ngegas. Abis gasnya terlalu kencang, direm, gimana suku bunganya dinaikin. Terus sekarang udah direm, sekarang mau digas lagi sampai nanti terjadi sebuah keseimbangan. Nah, kalian nggak usah takut di dalam perjalanannya ini pasti akan keluar berita-berita kayak bubble, resesi. Ini kan keluar berita resesi, takut resesi, karena memang perekonomian lagi direm. Nanti 2025 akan keluar banyak berita tentang bubble ya, karena pasar saham mulai banyak yang naik dan sebagainya. Nah, jadi teman-teman, tugasnya kalian dan saya sebagai seorang investor dan trader adalah tahu dulu sebelum terjadi, antisipasinya gimana. Maka dari itu teman-teman dibantu melalui live ini, dibantu secara lebih intensif melalui M-Trade dan Trading Academy dan juga M-Fast. Nah, jadi tanggal 21 September jam 10 pagi itu akan ada M-Fast Start. Bisa belajar di situ buat teman-teman yang masih pemula di emvest.id/LIVE. Belajar di emvest.id/LIVE. Daftarnya di situ. Jadi sudah paham ya sekarang ya apa yang akan terjadi. Katalis utama yang dinanti-nanti, tema besar masih suku bunga ya. Jadi nggak usah takut, justru market ini malah mau bullish teman-teman. Ini malah justru mau bullish marketnya.
Oke, kalau aku bilang kayak gini, kalian juga jangan jadi over euforia karena jangka pendek pastinya masih ada resiko ya. Oke, terus aku akan lanjutkan dengan pembahasan beberapa saham. Aku lanjutin yang tadi ya. Maka dari itu saham-saham big banks itu aku nggak mau jual. Apakah Miss masih pernah FOMO? Oh ya dong, saya kan manusia. Nanti aku jawab, that's good question. Aku mau pin dulu pertanyaannya. Tapi aku mau lanjutkan dari apa yang saya ngomongin tadi. Aku mau lanjutin ya, bahwa itu alasannya saya tidak lagi menjual saham-saham perbankan yang saya punya. Jadi kayak BCA, BRI, aku lupa punya, BMRI aku pasti punya, BBNI aku nggak punya. BBNI kapan hari aku tukar, BRI just bukan karena BNI nggak bagus, tapi biar portfolioku tuh lebih mudah aku amati gitu. Kayak aku merasa udah terlalu banyak saham. Kalau kalian ingat beberapa waktu yang lalu aku tukar Indofoodku ke BRI juga biar lebih ramping aja. Jadi portfolio investasiku biar lebih ramping ya. Oke, it's personal. Oke, aku akan lanjutkan. Jadi aku nggak bahas lagi untuk saham-saham big bank, secara garis besar udah kayak gitu. Nah, aku mau nge-review nih ya, aku mau review. Beberapa waktu kemarin, ini kita kan udah bahas sektor apa yang mau naik kalau suku bunga diturunin. Wah, udah nih, sektor perbankan, sektor properti, ya. Perbankan kita udah sering review, bahkan sampai ke perbankan digital. Ini juga sebenarnya sentimen positif. Nah, kalau kalian lihat BBYB ini meskipun dia sideways beberapa waktu terakhir, ini sideways-nya sudah lebih bagus daripada sideways di bulan Agustus kemarin. Ini udah beda stage, melewati garis merah ini. Yang ditotok, yang di YT, yuk ke Igoy supaya bisa melihat chartnya. Jadi it's another level. Ya, udah di level yang berbeda. Meskipun dia sama-sama sideways. Jadi kesimpulannya, apakah ada harapan buat BBYB ini untuk lanjut menguat dengan sentimen yang sekarang ini saya bilang? Untuk jangka menengahnya ini masih potensial dan bahkan sekarang masih di area support. Disclaimer buat teman-teman semuanya yang belum pengalaman investasi, nggak boleh langsung beli. Biasanya aku bahas saham-saham yang non-digital. Hari ini aku bahas saham-saham digital langsung karena jarang saya bahas. Arto juga dia masih sideways ya, meskipun dia agak melambat dalam jangka pendeknya, tapi dia juga berpotensi terdampak positif. Sekarang M-Trade belum buyback untuk review buy lagi untuk Arto, tapi surely kita pasti akan masih masukin semua banking dalam watchlist kita sampai beberapa bulan ke depan. Itu kita masih akan watch. Terus kemudian kita mau lihat saham BNGA yang beberapa hari kemarin kita ada review buy. Ini 3 hari terakhir sideways, it's very normal, sangat normal sekali. Jadi kalau misalkan ada retracement sampai ke 1900 itu pun masih oke, dan bahkan bisa jadi kesempatan buat yang belum masuk. BBTN ini menurutku ini kalian dikasih kesempatan sih sebelum dia naik lebih lanjut dalam beberapa bulan ke depan. Nah, jadi kalau ada retracement di sampai ke area 1400-an ya ini masih oke. Intinya sekarang ini teman-teman, selama kamu pakai analisis yang efektif, yang efisien, tidak ada analisis yang benar. Ya, aku tadi hampir ngomong analisis yang benar, analisis yang tepat. Tidak ada analisis yang tepat atau benar 100%, karena pasti akan ada pasti tetap ada salahnya dikit-dikit gitu loh. Yang paling benar siapa? Mr. Market kalau kata Benjamin Graham. Nah, jadi kalau kamu pakai analisis yang efektif dan efisien seperti yang kita pakai di M-Vest dan M-Trade, saya percaya sekali investasi kalian tuh juga akan bertumbuh dan berbuah dengan baik gitu ya. Jadi kalau investing itu kita filternya dari kualitas perusahaan dulu, dari pangsa pasar, bisnis model, manajemen, mode-nya, terus kemudian baru kuantitasnya, dari profitabilitas, cash flow, debt, dan terakhir valuasi. Baru kemudian kita combine dengan technical, itu kalau investing. Sedangkan kalau trading kita ngelihat harga dan likuiditas. Jadi meskipun brand itu naik terus, tapi likuiditasnya kayak gitu, dan harganya sebenarnya secara monthly itu udah dipucuk, udah naik 1000% lebih dalam setahun, kita memilih untuk berhati-hati. Oke, saya akan mulai bahas beberapa saham yang kemarin udah sempet manggung. Saya tetap harus review karena teman-teman kalau salah-salah kalian bisa nyangkut di atas kalau saya nggak review ini. Dan saya akan review untuk saham-saham yang baru mulai aktif. Oke.
Sebelumnya saya ingin menjawab pertanyaan dari Ayu Ijo lagi. Apakah Miss masih pernah FOMO? Oke, sebagai seorang manusia, kita tuh masih punya emosi ya, sepintar apapun masih punya emosi. Tadi saya baru aja melihat video dari Ray Dalio. Saya merasa sangat beruntung sekali ada orang sukses yang mau membagikan, mau menulis buku, mau sharing gitu loh. Jadi kalau kalian lihat ada orang sukses yang mau sharing, mau ini, jangan dibilang mau jualan buku. Enggak, kadang-kadang dia punya passion, memang suka mengajar. Dan kita bersyukur ada orang-orang yang seperti itu. Ada Ray Dalio mau bikin video di YouTube, udah berhasil, udah kaya. Nah, video ini judulnya Principles. Jadi kalau kalian cari di YouTube-nya Ray Dalio itu ada. Ini sebenarnya summary dari bukunya Principles. Singkat cerita, saya mau cerita dikit tentang Principles ini sambil menjawab pertanyaan yang tadi. Ray Dalio itu bilang dia itu, aku nggak mau spoiler terlalu banyak ya, gitu. Jadi Ray Dalio itu intinya dia bilang dia tuh pernah gagal di dalam apa? Di dalam investasi. Setelah berhasil, dia hanya perlu 1 kali kegagalan. Yang di Igoi gak ada suara. Cek, ada suara nggak? Cek. Igoi, ada suara nggak? Kedengeran nggak suara orang ngerok? Ada ya? Kok dibilang gak ada suara yang di sebelah? Oke, lanjut. Ray Dalio bilang, setelah dia berhasil, dia cukup melakukan 1 kali kesalahan. Kalau nggak salah di tahun 1982, dia salah memprediksi, dia salah menganalisis. Tapi kesalahan terbesar dia apa? Dia masukin semua duitnya di situ. Sampai dia punya perusahaan aset management, Bridgewater, itu tutup. Karyawannya dia nggak bisa bayar, pokoknya tutup semua. Dan sampai dia harus ngutang ke papahnya, cuman buat makan dan juga minum, 4.000 US dollar. Tapi dari situ dia tidak berhenti, dia bangkit lagi, dia belajar dan memperbaiki diri. Jadi kalau ditanya apakah pernah FOMO? Pernah. Justru pernah FOMO itu ketika, sorry ya sebentar ya, aku sambil ngecas, laptopku mati. Ya, pernah FOMO itu kenapa? Pernah FOMO itu terjadi ketika kita benar-benar terus. Ingat kata-kata saya, setahun ke depan potensi kemungkinannya market itu akan strong bullish. Kalau sampai market strong bull, Anda akan mulai banyak cuan. Nah, aku kasih lihat aja. Ini di M-Trade. Ini hijau. Jualannya ini banyak yang hijau. Adalah satu ini WG, ini stop loss di sini. BEP, tapi di sini banyak yang hijau. Saratoga, cuan 24%. Ya, terus ini juga ada sedikit cut loss, tapi ini gede. Hijaunya tuh gede-gede. Bahkan ada yang sampai 70-an%. Kita coba lihat. Ada Asri dan juga Pani. By the way, aku cuma mau bahas dikit, jangan beli sekarang udah naik tinggi, kita tinggal nge-hold doang ya. Nih, kalian tuh udah ngalamin kayak gini. Ini kalau kata Ray Dalio ya, ini udah untung terus. Biasanya kalau udah mengalami cuan gini, ini jadi gampang FOMO, jadi nggak objektif, dan biasanya semakin percaya diri semakin mau masukin duit di atas. Padahal ingat-ingat, semakin ke atas justru semakin tinggi resikonya. Kesalahan terbesar saya juga di dalam investasi saham atau trading saham ataupun kripto, kesalahan terbesar saya sama kayak Ray Dalio, yaitu ketika semakin di atas semakin percaya diri dan malah semakin masukin duit. Harusnya kalau semakin di atas kita harus semakin menahan diri untuk cash kita. Kabar baiknya untuk Anda, sekarang market itu banyak saham yang belum di atas. Sebagai contoh, aku share saham-saham ini. Disclaimer buat teman-teman semuanya, ini di sini banyak sekali yang masih pemula, yang sama sekali belum pernah belajar saham. Sebaiknya kalian belajar dulu. Tanggal 21 September jam 10 ada
Start, kalian bisa daftar di emvest.id_live gratis tapi terbatas ya kuotanya. Oke, berarti kan di sini ini Astra International itu mTrade ada review buy di bawah di sini setelah dia downtrend sekian lama dari harga berapa? Puncaknya di 7.700 sampai terendahnya itu di 4.290. Nah, kalian bisa hitung nih Bapak Ibu, bisa dihitung ini tuh kira-kira jatuhnya tuh berapa persen sih? Aku bantu ya. Nih, 50-an% lebih. Nah, kembali lagi seperti yang aku katakan tadi, kabar baiknya saat ini tuh kalian masih boleh untuk masuk, ini belum strong uptrend, saham-saham yang ini tuh belum strong uptrend kecuali big banks. Nah, ini Astra International ini baru di awal stage 2-nya. Jadi kalau Sir John Templeton bilang the bull market born on pessimism, grow on skepticism, sekarang tuh masih skeptis orang-orang di Astra International gitu loh. Terus kemudian nanti kalau sudah sampai ke 6.000-an itu udah optimis. Nah, kapan euforianya? We never know, mungkin tahun 2025 nanti atau di akhir tahun nanti. Yang jelas ini kalau kalian menabur buat long term investing masih oke. Dan untuk trading pun ya ini trading saya nggak banyak komentar di sini ya, karena ini sebenarnya potensi untuk buy on weakness sekitaran dekat level 5.000, tapi di bawah 5.000, 4.900-an ini adalah level stop loss. Lo katanya potensial, kok trading di stop loss sih? Nah, ini dia bedanya traders dengan investor. Trader itu butuh duit muter. Jadi kalau kamu nggak stop loss, nanti Astranya seandainya turun sampai ke 4.600 atau 4.550, kamu nggak bisa muterin duitmu. Sementara itu, kalau investor Astranya jatuh sampai ke 46 atau 4550, wah itu happy investor. Karena apa? Justru kesempatan untuk masuk. Jadi ini salah satu contoh saham yang kamu dalam tanda kutip masih boleh FOMO dengan rasional ya, dengan rasional. Saat ini masih boleh, tapi nanti kalau udah naik sampai tinggi itu udah nggak boleh lagi. Oke, ya jadi bagaimana cara kita mengantisipasi FOMO ini? Dengan cara kita paham apa yang terjadi di market, kita paham ilmunya, kita paham posisi saham ini lagi di mana. Apakah lagi di stage pesimisme saat bull market lahir, skeptisisme, optimisme, atau euforia? Euforia adalah saat bull marketnya mati. Paham Bapak Ibu? Nangkep nggak? Oke, nangkep ya? Oke. Terus aku mau bahas sedikit tentang Adaro dan juga divestasinya. PT Adaro Andalan Indonesia, AAI. Terus FOMO itu fear of missing, apa sih? Pokoknya takut ketinggalan. Aduh, jadi Lola. Oke ya. Adaro. Aku mau bicara tentang Adaro dan Saratoga dan AAI, oke ya. Teman-teman yang di Tok yang di YT ke Igo yuk supaya bisa lihat chartnya, oke ya. Ya, jadi Adaro aku ulang. Ada apa? Adaro dan Saratoga. Adaro ini intinya dia akan menjual seluruh segmen bisnisnya atau divestasi batubara thermal mereka di bawah PT Adaro Andalan Indonesia atau AAI. Nah, penjualan sahamnya ini gede banget dan mencapai 37,77 triliun. Dan asal kalian tahu bahwa AAI ini menyumbang pendapatan sekitaran hampir 90% ke Adaro. Dan juga AAI ini dia menyumbang laba bersih Adaro itu gede banget gitu ya. Jadi laba bersihnya itu AAI ini menyumbang 118,5% ya, dibandingkan dengan laba bersih dari Adaro itu sendiri. Oke. Saya dari kemarin mix up dikit, pendapatannya AAI masih di bawah Adaro tapi cuannya yang lebih gede ya, cuannya yang lebih gede. Lihat di feed post aku di Igoi. Intinya AAI ini memberikan impact yang sangat besar sekali buat Adaro. Nah, dengan dilepasnya AAI dari Adaro, maka nanti Adaro tuh nggak lagi dapat sumbangan cuan dan pendapatan dari AAI ini gitu loh. Tapi Adaro dapat duit dari menjual ini tuh, dari divestasinya dia dapat duit. Bakalan bisa dipakai untuk project yang lain yaitu Adaro Green ya. Jadi green energy dan juga untuk ADMR. Nah, tapi
yang coolnya sendiri tuh di bawah AAI, investor-investor tuh mereka harus punya Adaro, investor gede ya, harus punya Adaro untuk bisa beli AAI ini. Makanya kemarin ada masuk di Adaro yang lumayan. Sehingga saya menyimpulkan sebenarnya dengan tidak adanya AAI di Adaro ini sebenarnya impactnya jangka panjang untuk laporan keuangan Adaro ini justru malah agak-agak merugikan Adaro secara langsung atau tidak langsung gitu loh. Tapi bukan berarti terus bisnisnya jadi nggak ada AAI-nya. Maka dari itu kita lebih melirik ke Saratoganya, karena Saratoga ini dia juga bakalan masih akan diuntungkan dari AAI, ada potensi dia masih akan berinvestasi di AAI, kira-kira kayak gitu. Dan Saratoga juga masih diuntungkan dengan Adaro itu dapat duit dari jual divestasi ini. Kesimpulannya untuk traders tetap harus melihat chart ya. Jadi kemarin kita ada spekulatif untuk trading buy Saratoga, dan hari ini kemarin benar-benar 5% doang, dan kita kasih tahu resikonya tinggi. Hari ini ada bantingan di bawah di sini. Kita akan cek untuk hari Senin nanti. Kalau misalkan hari Senin nanti ini kemungkinan dia akan sideways dulu. Hari Senin Selasa nanti dia masih nggak bagus, kita akan ada pembatasan resiko di sini. AAI itu perusahaan yang dijual Adaro, yang namanya PT Adaro Andalan Indonesia, disingkat AAI ya. Oke, jadi kesimpulannya udah biarin aja, gak usah dipikirin. Oke, terus aku mau bahas sektor retail. Siapa di sini yang punya saham-saham retail? Bisa ditulis di chat room, punya saham apa? Fear of missing out. Ya bener, FOMO is fear of missing out. Senin libur ya, Selasa ya. Java gimana? Nanti saya bahas. Oke, ya Selasa. Oke ya, siapa punya saham retail? Aku mau bahas saham retail. Yuk meluncur ke Igoy yuk, yang ada di YT dan ada di TokTok. Thank you banget buat kalian ya, long weekend masih tetap nyempetin nonton live aku ya. Jadi biasa kalau Jumat long weekend gini, ini live-nya agak-agak sepi. Di Igoy biasanya 3.400 jadi 29. Wah sombong nih, 29.900 sepi. Oke. Wih, banyak yang punya S Hardware ternyata. Oke, aku akan review buat saham-saham retailnya. Per hari ini, per kemarin kita melihat 2 hari ini ya, kita melihat bahwa saham-saham retail ini akan menjadi saham-saham atau pemain berikutnya yang bakalan naik panggung. Tetap disclaimer buat teman-teman semuanya ya, di pasar saham ada fluktuasi. Thank you Paris. Ya, tetap ada fluktuasi. Tapi kalau kemarin sebulan yang lalu itu yang main saham properti, yang gerak saham properti. Nah, sekarang yang main bakalan saham retail. Disclaimer, gengs, tetap ada resikonya ya. Jadi jangan hajar-hajar ya, jangan pakai hajar kanan. Langsung aja ke Igoy buat kalian yang baru mau lihat chartnya. Oke, secara fundamental, perbandingan valuasi dan fundamental beberapa saham retail, S Hardware, Era, LPPF, MAPI, and RALS. MAPI secara valuasi dibandingkan rata-ratanya itu diskonnya 71,2%. LPPF sebenarnya diskon valuasi lebih gede. Tapi aku melihat resiko fluktuasi, resiko likuiditasnya aku agak-agak skip deh LPPF. Terus RALS diskonnya valuasi sekitaran 55% dan cashnya dia tuh gede. Ya, yang di TokTok, yang di YT ke Igoy dong, genepin biar saceng gitu loh viewernya, biar semangat kayak. Terus S Hardware itu diskon valuasinya dibandingkan dengan rata-rata sekitaran 39%. Sebenarnya di FS kita nggak review buy lagi S Hardware, tinggal ngehold doang. Mau songong dikit cuannya, soalnya udah puluhan persen juga gitu dari level yang paling bawah gitu. Jadi investors, alumni ini tinggal ngehold aja. Oke. Nah, Mitra Adi Perkasa atau MAPI ini secara fundamental laba bersihnya tumbuh signifikan 85% secara tahunan dengan target pendapatannya 23,6 turun. Price to earnings-nya ini juga diperkirakan saat ini ya, ada beberapa metode sekitaran, ada yang
menghitung 15,76, ada yang menghitung sekitaran 20. Intinya masih sama-sama masih diskon gitu ya. Jadi valuasinya masih yang paling bagus dibandingkan dengan para pesaingnya. S Hardware saat ini valuasinya sekitaran level 15 kali, diskonnya 39%, dan dia kayaknya mau melepas mereknya ini S Hardware sehingga nggak perlu bayar royalti lagi, itu sebuah penghematan. Nah, kalau Era dan Ralls ini masih mengalami tekanan secara fundamental dengan penurunan dengan kinerjanya itu masih agak-agak, pertumbuhannya masih agak kurang. Jadi Ralls itu pertumbuhan secara labanya sekitaran 0,5% aja tahunan, dan pendapatannya 0,1% ya. Itu Ralls. Terus kemudian kalau Era itu pertumbuhan pendapatannya sekitaran 14% dan net profitnya pertumbuhan 14%, jadi biasa aja sebenarnya. Oke, terus secara teknikal, yang ini yang menarik sebenarnya secara teknikal. Aku bahas dari Era dulu ya. Era, Ralls, Access, dan MAPI. Oke, ke IGOI supaya bisa lihat chartnya. Aku nge-live kayaknya nggak lama karena aku gerah banget tadi abis nge-gym, udah cakep begini cakep sombong. Ini belum mandi. Waktunya gak keburu, jadi saya mau mandi, segera mandi. Risih rasanya, oke ya. Cakep belum mandi, sombong lagi cakep. Siapa yang bilang cakep? Oke. Ini Era Jaya Swasembada, lihat dong chartnya di IGOI. Yeay, 3.000. 3.000, di bawah 3.000 sepi. Sombong banget ya. Oke. Lihat chart di sini. Era Jaya Swasembada, kalau nggak di IGOI kamu nggak bisa lihat chartnya. Oke, ini dalam jangka panjang sebenarnya dia hari ini, per hari ini penentuan keluar dari downtrendnya. Lihat garis ungu yang aku pasang di IGOI, hanya di IGOI. Di Tok dan JT kok tidak bisa. Kirain habis party, habis nge-gym cuman pakai baju cantik demi kalian. Oke ya, nih ini downtrend, terus breakout ya, volume transaksi tinggi per hari ini ya, meskipun jangka pendeknya dia sudah uptrend, tapi jangka panjangnya tuh masih downtrend, dan per hari ini si Era ini sedang berusaha menjebol downtrendnya. Jika hari Selasa nanti dia berhasil di atas angka 448 atau di atas garis ungu ini yang saya ganti warnanya jadi merah biar kelihatan, biar gonjreng gitu, kayak lipstiknya ibu-ibu yang mau ke mall nih ya, biar gonjreng nih ya. Nah, jadi kalau dia masih bertahan di atas garis merah ini, maka Era memasuki stage berikutnya, yaitu stage sideways. Diperkirakan chartnya Era ini bakalan sideways, pelan-pelan, alon-alon, slow melo-melo gerakannya kayak CTRA, meskipun gak ada hubungannya. Ya kira-kira aja lah, cuman mau ngasih lihat kalian patternnya kayak gini. Yang di Tok yang di YT ke IGOI biar bisa lihat chartnya, biar viewernya saceng ke atas. iPhone launching Era naik ya. Ya iPhone-nya keganggu sama Huawei yang lipat 3 tuh ya. Oke, aku nggak terlalu ngeliatin iPhone itu sebenarnya ya efek sih ke keuangannya, tapi lebih ke chartnya, timingnya. Ini investor biasanya mereka tuh nggak mau langsung masuk ke saham retail tuh pilihan terakhir. Jadi karena ini saham-saham udah banyak yang naik, mereka cari emiten apalagi yang masih murah. Salah satunya adalah retail. Nah, yang menarik retail ini tuh size emitennya, size sahamnya, market cap-nya itu nggak terlalu besar. Nah, jadi kalau nggak terlalu besar market cap-nya itu justru malah lebih gampang dalam tanda kutip dinaikkan atau diturunkan, istilah kata tuh lebih gampang naik turunnya gitu loh. Jadi aku senang gitu. Nah, Era ini silahkan kalau mau watch ini pastinya tetap harus ada stop loss mungkin sekitar 428-an, dan ini stop lossnya sengaja aku nggak samain dengan M-Trade supaya melindungi teman-teman M-Trade. Kalau kebetulan sama ya nggak tahu deh, pokoknya aku nggak ngelihat M-Trade di sini. Biar nggak ditoelin BD terus naik lagi gitu loh. Terus kemudian aku mau nge-review
Rals, secara fundamental perusahaan ini memiliki fundamental yang cukup oke, cash flow-nya oke, dan secara stage Rals ini dia masih di stage 1, belum breakout dari downtrend-nya seperti siapa tadi? Aku ke distract bunyi ngoroknya arah, grok, seperti era tadi udah mulai tanda-tanda akan keluar dari stage 1 ya. Jadi ini era, ini garis merah, waduh ini downtrend gedenya di sini nih. Perjalanan masih panjang dong kalau mau uptrend. Ya uptrend gede masih panjang di 490. Tapi ada uptrend tapi ada ini kok ada batas yang kecil kok. Jadi kalian yang di tok yang di YT nggak bisa lihat ini, silahkan ke Igoy. Ya ini garis merah yang di bawah ini adalah downtrend yang terdekatnya. Ini resisten lebih gede. Jadi kalau breakout dari merah yang di bawah ini tren pendeknya naik. Ini kira-kira kalau Rals itu kalau era itu posisinya di sini. Jadi posisi Rals sekarang ini kayak era pas masih di 22-23 Junian. Ngerti nggak sih? Ya, jadi dia masih perlu perjalanan uptrend untuk menuju ke sini, menuju ke batas besarnya dia. Oke, paham nggak? Tulis di komen, paham nggak? Ya, jadi ini Rals. Nah, terus kalian kalau nanya cari saham yang masih di bottom, ya ini pilihannya. Tapi ada pros and cons-nya loh. Kalau saham di bottom kayak gini, ini naiknya alon-alon, slow, melo-melo, pelan-pelan kayak gitu loh. Enggak yang bisa langsung cepat gitu. ASI aku udah bahas tadi, Jose Sotala. Oke ya, paham ya. Oke, aku udah boleh move. Aku mau move ke Mitra Adi Perkasa. Nah tadi secara fundamental aku udah review. MAPI ini fundamentally cakep gitu loh. Nah ini teknikalnya bagaimana? Sekarang kita lihat ya, teknikalnya Mitra Adi Perkasa ini udah masuk ke stage 2 atau belum? Ke Igoy yang di tok yang di YT, ke Igoy yuk. Aduh, gatalnya baju cakep ini. Gatal dan gerah. Oke ya. Ya ini Mitra Adi Perkasa. Yang menarik Mitra Adi Perkasa ini beda sama teman-temannya. Kalau teman-temannya tadi downtrendnya tuh lama, Mitra Adi Perkasa ini enggak. Justru dia tuh pernah uptrend dulu di 2022, uptrend kenceng, terus bentuk M gede, baru kemudian downtrendnya tuh nggak lama. Si MAPI ini, istilah kata tuh nyangkutersnya di MAPI ini dikit. Nah kalau nyangkutersnya dikit di MAPI, ini dia lebih gampang ngangkatnya, lebih gampang naiknya. Ya karena nggak banyak orang-orang galau yang mau jualan karena desperate gitu loh. Nah ini si garis merah ini adalah downtrend yang tadi aku sempat gambar di Rals dan juga di era. Downtrendnya ternyata sudah jauh terlewati, udah kelewat, dan sekarang MAPI ini udah masuk ke stage 2-nya atau udah masuk ke periode uptrendnya. M-Trade sempat review buy di tanggal sekitaran 20-an Agustus kurang lebih lah ya, lupa ingat saya. Terus sempat review sell ya, bukan ngebeli. Kita M-Trade itu cuman nge-review gitu loh. Kalau beli ya personal aja gitu ya. Terus kemudian buyback lagi pas dia breakout. Kenapa? Karena supaya nggak waktu itu cut loss, supaya atau jual BEP sih sebenarnya, supaya nggak ketarik sideways kelamaan. Dan di sini ini ada review buy lagi dan kita akan hold untuk jangka menengah. Nah saham yang model-model kayak gini nih aku seneng. Kenapa? Karena baru aja breakout dari sideways panjangnya. Pokoknya kalau ada yang kayak gini aku seneng. Aku rela nungguin ya, aku rela ngehold lama. Jangka pendek MAPI-nya M-Trade udah cuan, saham MAPI. Oke. Ini cuan sekitaran 8-9%, tapi jangka menengahnya kita masih hold dan kita masih menunggu kesempatan untuk MAPI ini ada retracement buat masuk buat jangka pendeknya. Nah, kemudian yang terakhir adalah S Hardware. Yang ini aku seneng juga nih sama S Hardware. Nah, kayak MAPI, S Hardware ini dia udah keluar dari masa sideways stage 1-nya, dan S Hardware saat ini dia lagi memasuki awal dari uptrend atau awal dari stage 2-nya. Malam hari ini aku ngasihnya lebih tajam deh. Biasa aku kasih kayak gini tuh tajam gini tuh biasanya di morning briefing buat teman-teman tim coach aku, mereka ngebahasnya tuh biasanya kayak gini gitu loh. Nah, jadi
ini area yang ya sebenarnya aku suka gitu. Kenapa? Karena breakout dari sideways dan udah mulai menuju tren naiknya gitu. Nah, kalian perlu pahami style trading aku bukan trading yang tiba-tiba jret naik terus abis itu besok naik terus abis itu dibanting gitu. Aku lebih suka trading yang model-model kayak gini nih. Nah, ini pattern-pattern kayak gini nih aku suka banget. Nah, ini M-Trade, perhatikan ya. M-Trade MFast tuh sering banget loh dapat di bawah. Ini P1 ini dapat di bawah, ASI kita juga dapat di bawah meskipun ASI kita udah review sell ya. P1 sampai sekarang kita belum review sell. Ini loh, ini rapi, anak tangganya rapi. Ini favorit banget. Aku suka kalau ada saham kayak gini. Gimana caranya tahu saham yang bakalan kayak gini? Pastinya dari likuiditasnya dulu. Satu, likuiditasnya dia dan kapitalisasinya dia tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Kalau terlalu besar jadinya bakalan lambat banget. Kalau terlalu kecil jadinya nanti kayak saham gorengan lah. Jadi kalian tahu ya cerita tentang Goldilocks yang aku sempat share beberapa hari kemarin. Boleh ditulis di sini kalau ngerti Goldilocks, tulis ngerti-ngerti. Jadi cewek itu ada anak kecil masuk ke rumah beruang kecil, beruang mama, beruang papa. Dan ketika dicoba buburnya, dia suka buburnya si mama. Artinya pas nggak tahu panas, nggak tahu dingin, dia pakai kasur, dia yang satu tahu keras, yang satu terlalu ini. Nah, ini sama seperti ini juga. Ketika kita melihat saham, style trading aku itu nggak suka yang terlalu lambat, nggak suka pula yang terlalu cepat, sebentar naik terus sebentar dibanting, kira-kira kayak gitu ya. Jadi semoga bisa melengkapi teman-teman semuanya. Jadi karena malam hari ini sebenarnya story-nya adalah sektor retail. Tadi aku udah bahas di awal tentang kondisi market globalnya gimana, makronya gimana, terus kemudian apa yang akan terjadi dalam setahun ke depan, apa yang akan bullish atau akan crash. Terus kemudian aku udah bahas beberapa saham yang masih potensial dan apa yang sebaiknya dilakukan saat ini. The bull market born on pessimism, grow on skepticism, mature on optimism, and die on euphoria. Sekarang ini masih periode pesimis skeptis. Jadi kalau Bapak Ibu mau investasi untuk jangka panjang, saya sarankan segera belajar ya, segera belajar. Boleh belajar di MFastStart di emvest.id_live, daftarnya di emvest.id_live tanggal 21 September jam 10 acaranya. Sedangkan besok ada cuantastik jam 10 ya untuk M-Traders kita. Dan semoga bisa bermanfaat buat semuanya, buat M-Traders, dan saya nggak tahu apakah untuk investors juga. Oke ya. Tadi mapi chartnya rapi uptrend gitu nggak, berarti hold long term kapan harus jual miss jangka menengah, itu diajarinnya di M-Trade Academy kayak gitu. Oke ya. Makan dulu yuk, makan ASI apakah boleh lamsam? Belajar dulu deh, karena aku bahaya ngomong di sini kalau boleh langsam boleh apa, kalian tidak mengerti resikonya. Tetap harus belajar. Kalian ikut MFastStart tanggal 21 September itu gak telat untuk beli saham-saham ini tuh nggak telat. Oke ya. Pokoknya kalau misalnya bahas suatu emiten, pasti emiten tersebut terjun bebas. Nah, ini buzzer kiriman siapa lagi? Kayak apa? Asri Pani terjunnya ke atas 70%. Kalau kayak gini aneh-aneh, ini bukan followerku, biasanya kiriman buzzer-buzzer yang sahamnya tak bahas, gak seneng gitu loh. Sekarang tuh model buzzer, gampang ngecek buzzer tuh gimana? Dicek dia punya viewer, followernya, terus postingannya tuh bukan postingan manusia lah, gitu. Gue tuh nunggu retracement aja nggak? Gue tuh aku nunggu harganya di atas 100. Oke? Mandi miss, oke, saya mau mandi, bajunya gatel. Udah ya, udah ikut belajar 3 tahun ini. Terima kasih semuanya, bye-bye, mandi. Dadah. M-Traders besok ikut nih ya, jam 10 ya, besok ada cuantastik, bye.